Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam tingkatan tingkatan orang-orang penuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu adalah mereka mempelajari ilmu karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memperbanyak bekal akhirat, karena ingin mendapatkan hidayah. Kita tahu hidayah itu datang bukan hanya sekedar masuk ke dalam nurani kita, tapi karena ada informasi tentang Allah, informasi tentang agama, kemudian hati kita terbuka untuk kita taat kepada Allah. Sehingga karena niat yang baik ini, niat karena Allah ini, dia berada di tingkatan termasuk orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah warajulun, dan seseorang talabahu, yang menuntut ilmu, talabahu, yang menuntut ilmu, liyasta'ina, agar membantu atau menjadikan sebagai bantuan, bihi, dengan ilmu itu, bihi, dengan ilmu, ala hayatihi al-ajilati, atas kehidupan dunianya yang sebentar. Al-ajilah itu sebentar, kehidupan ini kan sebentar, Pak. Tetangga kita yang paling banyak umurnya banter tua 70, 80 ya sudah covid. 70, ada yang sampai 100 ya. Tapi kadang mereka 100 sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kadang ada yang menjadi, terkadang yang masih hidup, memang kita akui orang tua itu, anak-anak itu tidak sama dengan orang tua. Kita mungkin membiayai 3 anak itu mampu, tapi ketika sudah menanggung 1 orang tua saja, kadang kita luar biasa susahnya. Tidak di mana-mana ya. Ujian bagi orang tuanya, ujian bagi anak-anaknya, ujian bagi istrinya. Maksudnya mertuanya kadang ada di rumah kita. Ini memang betul-betul harus ikhlas apa? Ya karena kalau mampu ya memang derajatnya tinggi ya. Wayanalah, dan mendapatkan ia, bihi, dengan ilmu, sebab ilmu, al-izzah, kemuliaan, walijahah, dan harta, ya keuntungan yang harta, dan kedudukan. Al-izzah, kemuliaan, walijahah, kedudukan, wal malah, dan harta. Ya sebab betul, sebab ilmu itu bisa mendatangkan itu semua. Makanya tanamkan kepada anak-anaknya itu mulai sekarang, bukan sebab karena agar mendapatkan kerjaan, jangan Pak. Ini adalah perintah Allah. Kamu belajar matematika, belajar Indonesia, kamu betul-betul ini perintah Allah. Dan setelah kamu punya ilmu, ternyata kamu bisa melakukan, bisa manfaat ilmu kamu ke PT, kemana, ke Menteri, ke ASN, dan sebagainya. Itu adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, karena memang Allah mengangkat derajat orang ilmu. Jadi niatnya saya datang kemanapun, memang bukan niatnya apa-apa, niat ngajar, niat apa, terlepas itu hasil apapun itu karena Allah yang kasih.
Apalagi sampai punya pemikiran nanti kalau anak saya masukkan ke ini biar anak saya bisa membiayai saya hidup. Wah, ini cakai. Nyesel. Kenapa nyesel? Kalau sampai anak itu tidak seperti apa bayangan tahayulnya yang ia hayali, habis itu nyesel. Nah, dulu saya sudah sekolahin ke sana biar kamu bisa menghidupi saya. Ya, kalau bisa nanti Allah yang ngatur semuanya. Kita mungkin, wah, kita yang penting sekarang kerja buat anak. Allah berfirman wa'malu kulli Muhammad wa'malu, katakan untuk umatmu itu wa'malu, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum, maka engkau akan dilihat oleh Allah, pekerjaanmu akan dilihat oleh Allah. Wa rasuluhu, dan Rasulnya juga melihat. Wal mu'minun, orang-orang beriman dilihat. Makanya Allah ibadah itu, bekerja itu juga ibadah ternyata. Karena ini perintah, suruh katakan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya untuk bekerja. Yang bekerja terus. Makanya kalau menjadi bekerja, niat Bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah, ittiba kepada Rasulullah. Mencari ilmu apalagi mau populer ya. Oh, saya mau anak saya populer nanti. Kalau seumpamanya terkenal karena dia alim bukan karena ada niat, itu bonus. Karena memang Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang berilmu. Wa adapun ia rajul dalam niat tadi itu ingin menjadikan ilmunya sebagai sebab kedudukan pekerjaannya. Tadi ini kedudukan ini. Wa adapun rajul alimun bidzalika, mengetahui terhadap hal itu, mengetahui kepada hal itu, maksudnya niatnya itu sudah karena dunia, dia tahu sebenarnya, tetapi mustashirun fi qalbihi rakakat takhalihi, tetapi di dalam mustashirun merasakan merasa hina. Jadi dalam hatinya ini merasa rendah. Fi qalbihi, ini di dalam hatinya ini merasa rendah. Jadi dia itu merasakan dalam hatinya rendahnya keadaan dia. Wa hisata maqsadihi, serta hinanya tujuannya. Mustasmirun, merasa fi qalbihi, dalam hatinya, roka kata halihi, rendahnya keadaannya, wahisata maksodihi, dan hinanya tujuannya. Dia merasa walaupun dia sudah ternyata punya niat yang tidak baik, tapi masih ada rasa kok hina banget ya tujuan saya, kok hanya untuk urusan dunia. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu, setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Kalau niat karena Allah akan dapat dua-duanya, Pak. Dunia dapat, akhirat. Kalau niat karena dunia, hanya dapat dunianya saja. Makanya niatkan dengan baik betul-betul dalam setiap langkah kita, baik yang memang urusan dunia ataupun urusan akhirat. Fahada, maka orang ini, orang yang nomor dua ini, yang niatnya karena dunia tapi di dalam hatinya ini masih merasa hina, tahu dirinya hina kalau niatnya itu, minal mukhadirin, termasuk dari kalangan berisiko. Termasuk dari kalangan minal mukhadhirina, termasuk dari kalangan berisiko. Kenapa kok bisa berisiko? Fa in ajalahu ajaluhu, fa in ajalahu, maka jika tiba, jika menjemput
kepada rajul, kepada laki-laki itu, ajaluhu, ajalnya, fa'in ajalahu, jika datang menjemput ajaluhu, apa ajalnya rajul, qabla taubati, sebelum taubat, hifa, dikhawatirkan, alaihi, atas rajul, min su'il khatimati, dari akhir yang jelek, su'il khatimah. Artinya kalau dia tetap tidak cepat merubah niatnya dalam mencari ilmu, dalam bekerja dan sebagainya, cepat rubah, ya kerja no ikut karena Allah, ya sudah dapat uang, dapat pahala. Niat, ya Allah ingin membiayai anak saya sekolah mondok agar lebih mengenal dirimu ya Allah, mengenal syariatmu ya Allah. Wah, soleh insya Allah. Karena niatnya ingin mengenal Allah. Terlepas setelah itu nyampe di sekolahnya diajarkan bermacam-macam Inggris apa, ya siapa tahu dia kenal dengan Allah lewat Inggrisnya. Tahu-tahu ada buku yang menambahkan dia hidayah dari tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, yang berbahasa Inggris. Bermacam-macam, luar biasa. Kalau nggak cepat-cepat taubat, ajal sudah menjemput dia, khawatir dia akan wafat dalam su'ul khatimah. Dikhawatirkan kehidupan apa? Kehidupan yang buruk. Wabagya, dan sisa amruhu, urusannya, wabagya, dan urus apa? Sisa urusannya, wabagya amruhu fi hadaril masyiati, tetap di dalam bahaya kehendak Allah. Fi hadaril masyiati, di dalam bahaya kehendak Allah. Artinya masih di dalam pegangan Allah, mau diwafatkan dalam su'ul khatimah, ya apa kata Allah, mau di su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia masih tadi itu niatnya bukan karena Allah, tapi di dalam hatinya masih ada rasa kok hina, saya kok niatnya begini ya. Ini masih di dalam nuraninya masih ada jalan. Wa in ufiqa li taubati, wa in, dan jika ufiqa, diberikan taufik, li taubati, untuk taubat, wa in ufiqa, dan jika diberi taufik li taubati, untuk taubat, qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal, wa adhafa ilal ilmi al amala, wa adhafa, dan memperbaiki, apa, menyandarkan, menambahkan, wa adhafa, dan menambahkan, ilal ilmi, kepada ilmunya, al amala, kepada amal, kepada perbuatan. Artinya dia perbaiki, dia punya niat apa, ilmu, kemudian dia diamalkan ilmunya, ingatkan karena Allah. Nah, ini wa tadaraka, dan ma farrata fihi minal khalaqi, wa tadaraka, dan memperbaiki, ma, terhadap sesuatu, farrata, kekurangan, fi, di dalamnya, minal khalali, dari yang telah ia lalaikan. Itu kalau seumpamanya kita ini di dalam mencari ilmu, di dalam bekerja, ya hati-hati, karena yang dikhawatirkan
kita sampai husnul su'ul khotimah. Kalau sampai husnul khotimah habis dah Pak. Kita ini sholat setiap hari, ibadah sunnah-sunnah setiap hari, tiada lain kita hanya ingin selamat dunia dan akhirat kita. Wa tadaraka dan memperbaiki sesuatu farrokoh yang ia sia-siakan fihi di dalamnya minal hilali dari kekurangan, minal hilali dari kekurangan. Wanzaraka dan memperbaiki farrokoh yang ia sia-siakan, yang lalaikan fihi di dalamnya minal hilali minal khalali dari kerusakan atau kekurangan. Kalau sunnah dia sudah diberikan taufik, ya enak kalau sudah diberikan taufik. Berarti dia sudah membenahi apa yang kurang betul. Iltahaqa bil faizin, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Fa inna ta'iba, maka sesungguhnya orang yang taubat. Fa inna ta'iba, maka sesungguhnya orang yang taubat. Fa'inat taibah, maka sesungguhnya orang yang taubat minad dambi dari dosa, minad dambi dari dosa, kaman seperti orang lagam banahu, kaman seperti orang lagam yang tidak ada, lagam yang tidak ada dosa lahu baginya. Ya, kalau kita sudah taubat, seperti orang yang memang sudah tidak punya dosa. Ini bagian orang yang kedua. Orang yang pertama, ini saya harus ulang-ulang karena kadang kebalik-balik saya akan ngomong makna. Harus teliti, kalau ulang lagi berarti kadang saya baca mata. Terus warajulun salisun, jadi orang pertama, tingkatan pertama niatnya karena Allah, tingkatan kedua niatnya karena dunia, tapi masih ada di dalam hatinya rasa hina atas niat tersebut. Ini bisa dipahami. Tapi kalau dia tidak cepat-cepat taubat, ada potensi dia khawatirkan dia masuk ketika dia wafatnya dalam keadaan su'ul. Kecuali memang kalau Allah itu diberikan taufik sehingga dia taubat, kemudian dia itu memperbaiki ilmunya bukan hanya sekedar untuk materi dunia tapi juga dia amalkan. Bisa jadi dia nanti lazam balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Warajulun salisun, dan laki-laki atau orang yang ketiga. Ini sekarang kita masuk ke orang yang ketiga. Warajulun salisun, dan orang yang ketiga istahwad alaihi, yang sudah mengalahkan alaihi atas rajul. Istahwada, yang sudah mengalahkan alaihi atas rajul. As-syaitanu, siapa syaitan? Nah, ini orang yang ketiga ini syaitan sudah mengalahkan dia. Mengalahkan. Fattakhadha ilmahu dari'atan, fattakhadha, maka menjadikan, fattakhadha, maka rajul ini menjadikan ilmahu, terhadap ilmunya, ilmu rajul, kembali kepada rajul yang ketiga, seseorang tadi yang sudah dikalahkan oleh setan, dari'atan sebagai jalan, dari'atan sebagai jalan, ila takasuri bil mali, memperbanyak harta. Jadi orang yang ketiga ini untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri, dan kedudukan.
wa tafakhuri dan berbangga-banggaan. Wa tafakhuri dan berbangga-bangga bil jahi dengan kedudukan. Minum dulu biar receh. Kadang bacanya di mana, mikirnya kemana. Karena dari jam 4 belum istirahat, dari jam 3. Wa tafakhur dan berbangga-banggaan bil jahi dengan kedudukan, wa ta'azzuzi dan menjadikan jalan kuat atau mulia, wa ta'azzuzi dan menjadikan jalan kuat atau mulia, bikasratil atba'i dengan memperbanyak pengikut. Jadi yang nomor 3 ini adalah orang yang mencari ilmu, tapi setan sudah mengalahkan dia. Dia menjadikan jalan di dalam ilmunya tersebut sebagai alat memperbanyak harta, berbangga-banggaan dengan kedudukannya, terus menjadikan ia mulia dengan banyaknya pengikut. Ya, orang pasti ada yang ikut. Namanya berilmu ya ada. Jangankan ini berilmu, Pak. Orang aku nabi aja ada pengikutnya. Ini ada makanya jangan salah mengikut. Intinya kalau mau ngikutin seseorang, kalau panjenengan bisa bertambah kenal dengan Allah, ikutin. Tapi kalau malah tambah jauh dengan Allah, tambah jauh dengan Nabi Muhammad, cepat kabur itu. Itu sudah mengalahkan setan kepada dia. Yadkhulu bi'ilmihi kullama dakhalin, yadkhulu yang menipu rajul. Rajul ini menipu bi'ilmihi dengan ilmunya. Kullama dakhalin terhadap tiap-tiap tipuan. Roja'a karena mengharap, roja'a karena berharap, ayat dia minat dunia, ayat dia agar menunaikan atau agar tercapai minat dunia dari urusan dunia. Ya, di antaranya dia nipu dengan ilmunya, dia nipu harapannya agar tercapai urusan dunia dia. Watarahu dan hajatnya, wa adapun rajul ma'adzalika beserta maksudnya, maksud dia. Wa adapun rajul ma'adzalika beserta maksud atau hajatnya dia, yudmiru menyembunyikan fi nafsi di dalam dirinya rajul, annahu bahwasanya rajul indallahi bimakanatin, indallahi di sisi Allah, bimakanatin di tempat yang tinggi atau derajat tinggi. Ini luar biasa. Jadi dia itu tiap-tiap ilmunya itu jadikan wasilah sebagai ia menipu dengan ilmunya, dengan berbagai tipuan. Harapannya adalah tertunaikan hajatnya dari urusan dunia. Dan juga di dalam hatinya, di dalam dirinya tersimpan bahwa dia berada di sisi Allah, di tempat yang mulia, di tempat derajat yang tinggi. Dia merasa, oh saya sudah dekat dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Litisamihi, karena ciri-ciri dia, karena ciri-ciri rajul. Litisamihi, karena ciri-ciri rajul,
Litisami karena ciri-ciri rajul bisimatil ulama dengan ciri-ciri ulama. Maksudnya ciri-cirinya ulama gimana? Wa tarusumihi birusumihim, dan menyerupai dia rajul, wa tarusumihi dan menyerupai rajul birusumihim dengan rupa ulama. Fiziyi di dalam pakaiannya, wal mamtiki di dalam bicara, ma'atakulubihi beserta rakusnya rajul, ma'atakulubihi takalubihi beserta rakusnya rajul alat dunia atas dunia, dohiron wa batinan secara dohir maupun secara batin. Jadi begitu, dia itu merasa derajatnya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya itu seperti ulama. Baik pakaiannya, kalau pakaian ulama yang satunya satu surban, dia sudah pakai 2 surban, Pak De. Ngomongnya juga bismillahnya saya 1 kali, dia sudah 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya rupa yang dia lakukan itu seperti rupanya ulama. Tapi walaupun bicaranya seperti ulama, pakaiannya seperti ma'atakulubi alid dunia, rakus terhadap dunia. Itu tanda-tandanya. Enggak milih ini yang mau diambil haram, korupsi apa dia membangun. Ini yang kemudian jangan-jangan itu berada di urutan yang ketiga. Dia jadikan ilmu hanya menjadikan untuk menjadi wasilah mendapatkan pangkat, hanya menjadikan ilmu itu sebagai wasilah bagaimana dia menjadi populer. Itu niatnya tidak baik. Dia berpakaian seperti kiai, berpakaian seperti ustadz, komunikasinya seperti orang yang sangat alim dan sebagainya, tapi ternyata dia tidak bisa terbohongin karena dia disertai rakus terhadap dunia, baik secara dohir maupun secara batin. Fahada, maka adapun rajul ini, orang yang rajul salis ini, minal halikina, termasuk orang yang merusak. Bukan rusak, merusak. Kalau rusak kan hanya dirinya, tapi ini merusak. Artinya kalau merusak sama sekitarnya ini akan menjadi penyakit. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang merusak. Wa minal hamqa, dan orang yang bodoh. Maksudnya bodoh itu bukan karena tidak pintar, Pak. Akalnya rusak. Jadi dia itu akalnya yang rusak, bukan berarti dia bodoh ketika dibilang seperti itu. Akalnya tidak berguna, ilmunya tidak bermanfaat, tidak menyebabkan dia baik di sisi Allah dan baik di sisi manusia. Malah walaupun dia banyak ilmu, ternyata dia hanya merusak. Al-maghrurina, yang tertipu dari syaitan. Tertipu. Seakan-akan dunia ini akan selama-lamanya. Padahal dunia ini sebentar. Sebentar sekali. Kalau memang kita akan dipanggil ya 60, enggak nyampe 60, 40 ya habis. Betapa banyak masih lahir saja sudah dipanggil oleh Allah. Enggak usah lama-lama. Karena memang tidak abadi, Pak. Yang abadi nanti, makanya kita memperbanyak bekal karena kita akan menuju kepada keabadian. Ini kita hanya kayak sedang tertidur, sedang bermimpi kita. Nanti ketika kita sudah padang mahsyar di bangkitan, itulah yang sesungguhnya kita. Itu karena ar-raja'u, adapun harapannya,
Munqati'un an taubati, munqati'un yaitu putus an taubatihi dari taubatnya rajul. Ar-raja adapun harapannya, munqati'un yaitu putus an taubatihi dari taubatnya rajul. Kenapa? Lidonni karena menyangkanya rajul. Lidonni karena menyangkanya rajul annahu bahwasanya rajul minal muhsinina termasuk orang yang berbuat baik, termasuk orang yang beramal soleh. Ya, termasuk orang yang berbuat baik. Dia menyangka begini, Pak. Orang yang berada di nomor 3, kalau nomor 2 ini kan niatnya dunia tapi masih ada rasa hina kan dalam hatinya. Lah ini sudah merasa niatnya bukan karena Allah, sudah tertipu dengan setan, niatnya karena kedudukan di dunia. Terus dia merasa derajatnya berada di sisi Allah. Kenapa? Karena perilakunya yang baik. Dia merasa dirinya sudah berperilaku baik. Tapi adapun rajul ini ghafilun, lupa. Adapun rajul ini ghafilun, lupa an qauli ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal, wahai orang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang, amanu yang beriman. Ya ayyuhal, wahai alladzina yang amanu beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna, kenapa engkau mengatakan? Lima taquluna, mengapa engkau mengatakan ma kepada sesuatu la taf'aluna yang engkau tidak kerjakan. Nah itu ditegur sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kamu ngapain ngomong kepada sesuatu yang kamu saja tidak bisa melakukan itu? Dia nyuruh kemana-mana, nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, beribadah kepada Allah, tapi dia lari beribadah. Makanya saya membiasakan di rumah itu, Pak. Kalau saya di luar habis umpamanya saya sholat ya, di luar pakai surah Al-A'la umpamanya sama Al-Ghasyiyah. Di rumah saya sholat sama anak-anak itu saya pakai baca itu. Jadi biasa anak-anak saya itu lama sholat itu. Yang saya takutkan kalau di luar kok bacanya panjang, di rumah malah pendek, itu yang saya takutin. Takut ikut kepada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taf'aluna ma la taf'alun. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang kok lama banget sholatnya, alhamdulillah, karena mungkin sudah terbiasa. Wa adapun rajul mimman termasuk orang. Wa adapun rajul mimman termasuk orang qala yang bersabda, qala yang bersabda fihi di dalamnya, di dalam mereka, di dalam orang tadi, fihi di dalam orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Orang yang ketiga ini termasuk sebagaimana yang disabdakan Rasul. Apa yang disabdakan Rasul? Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ini kata Rasul ini. Ana min ghairi dajjal, ana adapun saya min ghairi dajjal, dari selain dajjal. Ana adapun saya min ghairi dajjal, dari selain dajjal, akhwafu alaikum, yaitu lebih takut, lebih khawatir alaikum atas kalian minat dajjal, dari dajjal.
Saya dari kalian ini yang ada yang lebih aku takuti daripada Dajjal, kata Rasulullah. Apa yang ditanya? Faqilah ditanya. Beliau ini ditanya, faqilah ditanya. Maka ditanya, Rasulullah ditanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa wahai itu Rasulullah? Apa sih yang engkau khawatirkan melebihi daripada Dajjal? Apa kata Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ulama su', ulama jelek. Ulama su'. Makanya kata guru saya sampai saya ingat, ulama itu banyak, tapi belum tentu alim ulama akhirat. Hati-hati dalam mencari ulama. Saya ini kalau seumpamanya mengajak kalian kepada sesuatu yang buruk, langsung tinggalkan. Langsung jauhi, berarti pada saya itu saya iblis. Jangan sampai ketika ada indikasi saya mengajak untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan langsung itu. Hindari bertemu dengan saya. Kenapa? Saya sedang iblis pada saat itu, saya setan pada saat itu. Jangan-jangan saya pun juga termasuk ulama su'. Indikasinya biasanya indikasinya ya itu. Kalau seumpamanya panjenengan bersama kita mengaji kemudian bukan dekat dengan Allah, tapi malah jauh semakin dengan Allah, tinggalkan tempat kajian itu. Apalagi sampai sama saudara membenci, sama saudara kita sama berantem. Allah tidak pernah ngajarkan itu. Wahada, adapun keterangan hadis ini, wahada, adapun keterangan hadis ini, li'anna Dajjal, karena sesungguhnya Dajjal, li'anna Dajjal, karena sesungguhnya Dajjal, ghayatuhu, tujuannya Dajjal, li'anna Dajjal, karena sesungguhnya Dajjal, ghayatuhu, adapun tujuannya Dajjal, al-idlalu, yaitu menyesatkan. Kita sudah tahu tujuan Dajjal tidak lain hanya untuk menyesatkan. Kita jelas Dajjal itu ya jelas, Pak. Ketemu dengan Dajjal kita tahu bahwa kalau semuanya itu memang aku Dajjal, ya kita sudah tahu oh, ini pasti menyesatkan. Wa mislu hadzal alimu, akan tetapi seperti atau seumpama orang alim ini. Wa mislu hadzal alimu, adapun seumpama alim ini, wa in sarafan nasa, meskipun sarafa memalingkan ia an-nasa kepada manusia, wa mislu hadzal alimu, dan adapun seumpama orang alim ini, orang yang berilmu ini, wa in sarafan nasa, dan meskipun ia memalingkan kepada manusia anid dunia, dari dunia, bilisanihi, wa in syarrafa, meskipun memalingkan ia an-nasa kepada manusia, maksudnya hadan alim, orang yang alim nomor 3 ini, anid dunia, dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya orang yang alim, wa maqalihi, dan nasihat-nasihatnya, dia selalu nasihat, jauhkan dunia, ayo dekat dengan Allah. Nah, ini nasihat-nasihat, selalu memberikan nasihat seperti itu. Fawah, maka adapun ia alim, fawah, maka adapun alim, da'in, yaitu mengajak, da'in, yaitu mengajak, ilakum, kepada nas, lahum, kepada nas, ilaiha, kepada dunia. Sejatinya walaupun dia nyuruh jangan pergi ke tempat maksiat, tinggalkan dunia, apa-apa, tapi sejatinya dia sudah ngajak. Dengan cara apa? Bi'amalihi, dia ngajak kepada manusia, sebenarnya sudah ngajak kepada dunia. Dengan apa? Bi'amali, dengan amal-amalnya alim.
orang yang alim tadi itu. Bi'amali dengan amal-amalnya alim, wa ahwali dan keadaannya alim. Orang yang alim tadi. Dari mana dia kok bisa mengajar padahal dia sudah berpidato di mana-mana, disuruh tinggalkan dunia? Ya dari pekerjaannya si kiai itu, dari pekerjaannya si ustadz itu. Dari keadaannya si ustadz itu, dari perkataannya apa, dari perbuatan si ustadz itu. Kenapa? Walisanul hali, adapun bahasa perbuatan. Walisanul hali, adapun bahasa perbuatan, afsahu lebih fasih minal maqali, dari bahasa ucapan. Walisanul hali, dan adapun bahasa perbuatan, bahasa tubuh, bahasa keadaan, afsahu lebih fasih min lisanil maqali, dari bahasa ucapan. Kita nyuruh kepada anak kita, ini beresin. Itu kadang Pak nggak diberesin sama anak kita. Coba contohkan. Nih caranya nak ya. Lebih enak mana kita ngasih contoh dengan cuma ngomong? Lebih masuk ngomong. Nah, kiai itu sampai ludahnya kemana-mana, tinggalkan dunia, tapi dia memperbanyak dunia. Nyuruh di mana-mana di panggung, tinggalkan. Tapi di rumahnya Fortuner sampai 10, sumpah banyak. Saya keluarnya berdua, keluarganya cuma berdua. Artinya seandainya punya 2 Fortuner sudah cukup untuk hajat hidupnya kan. Orang lain suruh jangan memperbanyak harta. Sama saja dia itu ngajak kepada manusia untuk cinta kepada dunia. Kenapa? Di mana letak ngajaknya? Perbuatan dia. Keadaan dia. Kenapa? Perbuatan lisan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Watiba'un nasi, dan adapun naluri manusia, watak manusia. Watiba'un nasi, adapun watak atau naluri manusia, ila musya'adati, kepada menolong atau membantu, ilal musya'adati, kepada menolong atau membantu, fil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatan, fil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatan, amyaluh, lebih condong, amyaluh, lebih condong, minha, dari musya'adah. Musya'adah itu menolong tadi itu. Watiba'un nasi, dan adapun watak manusia atau naluri, watiba'un nasi, adapun watak manusia atau naluri manusia, ilal musya'adati, pada menolong atau membantu, fil a'mali, di dalam perbuatan, amyalu, lebih, yaitu lebih condong, minha, dari musya'adah, dari membantu itu, ilal mutaba'ati, kepada mengikuti, ilal mutaba'ati, kepada mengikuti, fil aqwali, di dalam perkataan. Tabiat manusia itu lebih condong ngikutin perbuatan daripada ngikutin perkataan. Ini sudah jelas kita contohkan tadi. Coba anak-anak kita buang sampah, nak, kadang sampai 10 kali enggak ya? Tapi ayo, satunya saya pegang, satunya kamu yang pegang. Ada 2 sampah seumpamanya, itu bisa langsung dikerjakan ya. Ketimbang kita hanya ngomong ya. Artinya ini adalah naluri manusia. Naluri manusia. Nyaran sih sampai dulu lah. Sudah nanggung. Sambung di sini dulu. Karena ini bersambung, ya harus ketemu lagi. Semoga pertemuan kita selanjutnya Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan, Pak Ade, Pak Ustadz, semuanya hadir. Selalu Allah berikan kesehatan sehingga ini bisa nyambung lagi. Duduk di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat secara zahir,
sehat secara batin. Kalau hanya dohir sehat batin tidak sehat, enggak konsen batin. Begitu juga kadang dohir sehat batin sehat, dohir enggak sehat, cenut-cenutan, ia enggak bisa ngumpul juga. Ya, semoga Allah berikan sehat lahir dan batinan. Kita masih rindu untuk selalu mengaji, mengenal tentang ilmu-ilmu Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.